apakah rum buatan ini hanyalah persamaan rasa semata? Benarkah pengganti rum ini benar-benar bebas dari alkohol sehingga aman untuk digunakan? Seolah mencari solusi, pengusaha kue pun menciptakan essence rum atau rum buatan yang diharapkan bisa menjadi pengganti rum yang pasti mengandung alkohol. Essence rum memang bukanlah rum, namun berupa cairan yang memiliki rasa dan aroma yang menyerupai rum asli. Itu kebanyakan dibuatnya dari ini ya, bahan kimia ya, senyawa kimia gitu, sehingga menimbulkan rasa dan bau yang keluar dari ram tersebut. Jadi sebetulnya itu bukan diambil dari ramnya sendiri, tapi memang campuran bahan kimia. Makanya sebetulnya sih kurang bagus ya kalau artifisial seperti itu. Lebih baik kalau memang mau pakai ram ya lebih baik yang beralkohol sekalian gitu, karena memang selain memang lebih kualitasnya lebih bagus dan tidak membahayakan kesehatan ya, walaupun mungkin tidak boleh ya untuk muslim ya. Lalu, apakah rum buatan ini hanyalah persamaan rasa semata? Benarkah pengganti rum ini benar-benar bebas dari alkohol sehingga aman untuk digunakan? Apakah hukum mengkonsumsi rum buatan sama dengan mengkonsumsi rum asli yang jelas-jelas mengandung alkohol? Apakah ini bisa menjadi sebuah solusi bagi konsumen yang tidak ingin mengkonsumsi rum karena kandungan alkoholnya? Atau hanya pembenaran yang dilakukan oleh pengusaha kue untuk tetap melancarkan bisnisnya? Tak disangka, essence rum yang dianggap bisa menjadi alternatif bagi konsumen muslim ternyata tetap menggunakan alkohol sebagai pelarut. Essence itu atau flavor itu adalah sebetulnya bisa berasal dari, jadi bahan yang dapat memberikan kesan rasa, jadi gabungan ya. Jadi flavor itu merupakan gabungan dari rasa, kemudian bau dan juga mouthfeel ya. Jadi kalau rasa itu oleh indera perasa, kalau bau dari indera hidung, ini kemudian kalau yang mouthfeel itu rasa setelah mengkonsumsi. Nah itu yang dinamakan flavor sebenarnya. Nah ini bisa berasal dari alami, bisa juga berasal dari sintetis. Nah kalau yang alami itu biasanya hasil akibat dari proses metabolisme atau hasil dari perubahan-perubahan kimia yang terjadi dalam bahan pangan itu selama penyimpanan. Misalnya kalau minyak kelamaan akan kenyit gitu ya, itu flavor juga. Nah kalau kemudian yang sintetis ini digunakan biasanya senyawa-senyawa kimia, misalnya senyawa ester akan memiliki aroma seperti buah-buahan. Senyawa-senyawa aldehid itu memiliki kesan segar seperti itu. Jadi ada yang alami, ada yang sintetis. Tahukah Anda, ternyata tak hanya essence rum saja yang menggunakan alkohol. Essence buah atau essence mocha, essence almond ataupun essence lainnya, rupanya ada yang menggunakan alkohol sebagai pelarut. Bahkan, sebuah sumber menyatakan kandungan alkohol dalam essence buah pada botol yang paling kecil dapat mencapai 7%. Karena begini, untuk pengaplikasian flavor ke dalam bahan pangan, dia memerlukan matriks. Matriksnya ini bisa dalam bentuk bahan padat, bisa bentuk bahan cair. Nah mungkin kalau dalam ini essence yang sifatnya, flavor yang sifatnya polar, bisa jadi dia pelarut yang digunakan kalau untuk cair bisa juga digunakan adalah alkohol. Tapi bisa juga yang lain, air itu sendiri juga sifatnya polar. Jadi bisa juga air digunakan sebagai pembawa flavor. Jadi tergantung ininya, jadi nggak selalu harus alkohol ininya, tapi bisa yang lain. Kalau bahan padat, bisa bahan padat juga. Penggunaan essence rum atau essence jenis lain seperti essence buah ataupun essence mocha membuat masyarakat terbiasa dengan rasa yang diberikan. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi semakin tidak peka untuk menyadari keberadaan alkohol dalam kue. Apalagi membedakan antara rasa dari zat yang asli dengan rasa yang ditimbulkan oleh essence. Rum dan essence intinya tetaplah sama, yaitu alkohol. Lantas, bagaimana sebenarnya hukum mengkonsumsi makanan yang mengandung alkohol? Rum, kalau terbikin dari bahan yang memabukkan, maka hukumnya haram. Tapi kalau rum itu tidak memabukkan dan tidak terbikin dari bahan yang memabukkan, maka boleh kita konsumsi. Begini, ambil satu cangkir ya, diminum memabukkan nggak? Kalau ketika ikut diminum memabukkan, maka satu sendok pun kita ambil ya nggak boleh.
Idul Fitri sebuah momen pensucian diri atas segala perilaku yang telah kita lakukan. Sangatlah tak pantas bila momen yang dijadikan sebagai sarana untuk introspeksi diri dinodai oleh hal yang menjadi pelengkap, misalnya makanan. Selayaknya setiap umat Islam berhati-hati dalam memilih setiap makanan yang akan dikonsumsinya. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu.